Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai grup dan subgrup. Jadi bisa dicek di video sebelumnya kita sudah membahas tentang grup dengan cukup lengkap. Jadi kalau kita kembali ke outline-nya, kita sudah membahas 1, 2, dan 3. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya dari 4 sampai terakhir. Cukup banyak ya, tetapi tidak masalah, dan mari kita review sedikit tentang grup. Nah, intinya adalah kita termotivasi pada kasus di bilangan himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Dari situ ada sifat-sifat yang menarik. Pertama adalah operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat itu memenuhi sifat ini ya. Dan coba kita perumum. Nah, kita ingin operasi memenuhi syarat ini, dan itu kita namakan operasi biner. Selanjutnya, untuk Z-nya diabstraksikan menjadi sebarang himpunan tak kosong G, penjumlahannya diabstraksikan sebarang operasi biner star pada G. Dan sifat-sifat ini tentunya dipenuhi oleh himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Dan ketika kita coba abstraksikan, kita peroleh definisi grup seperti ini. Selanjutnya, kita juga sudah membahas sifat-sifatnya. Dan pertama kita start dari contoh terlebih dahulu ya. Jadi contohnya yang sederhana-sederhana, yang paling dekat ada Q, R, C itu kan paling dekat. Kita sudah cek apakah terhadap penjumlahan atau perkalian mereka menjadi grup. Terus juga beberapa sifat-sifatnya yang masih elementer. Dan kenapa elementer? Karena pembuktiannya hanya menggunakan aksioma yang dimiliki oleh grup. Kalau ingin sifat yang lebih lanjut, bisa coba sendiri. Ya. Nah, sekarang kita melihat lagi ada fenomena ya di sini ya. Jadi di himpunan bilangan bulat itu ada himpunan bilangan bulat yang kelipatan 2, ya kan? Dan ternyata terhadap operasi penjumlahan dia juga membentuk grup. Bisa dicek ya, dan kita sudah bahas itu juga. Nah, di sisi lain, ya kan? Ada himpunan yang ini ya, kita menghimpun semua yang kongruen 1 mod 2. Nah, ternyata dia bukan merupakan grup terhadap operasi penjumlahan bilangan bulat. Jadi ketika kita punya suatu grup, contoh nyatanya tadi himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan, ada sub himpunannya yang grup juga terhadap operasi yang sama, ada juga yang tidak. Nah, dari situ memunculkan peluang kita untuk membuat definisi, ya kan? Jadi kita bisa simpulkan bahwa himpunan bagian dari suatu grup itu belum tentu menjadi grup lagi terhadap operasi yang sama ya. Nah, kalau misalkan dia himpunan subhimpunan tak kosongnya itu jadi grup lagi, kita sebut sebagai subgrup. Oke, alur berpikirnya kurang lebih sama seperti ketika kita membahas tentang grup. Jadi misalkan S itu himpunan bagian tak kosong di grup G terhadap operasi bintang ya di sini ya. Himpunan S disebut subgrup dari G jika S merupakan grup terhadap operasi yang sama pada G, yaitu bintang ini tadi. Itu definisi dari subgrup. Jadi alur ceritanya kurang lebih ya sama seperti yang di grup. Harapannya dengan seperti ini akan lebih mudah diterima, tidak yang langsung tiba-tiba definisi dan jadi terlihat abstrak. Nah, bagaimana dengan contoh-contohnya? Yang sebelumnya dong. Ini atau yang sebelumnya? Ini aja.
Oke, aku udah. Dikit lagi. Diterima, tidak yang langsung tiba-tiba definisi dan jadi terlihat abstrak. Nah, bagaimana dengan contoh-contohnya? Ya, kita mulai dari yang paling dekat terlebih dahulu. Yang paling dekat ya ini tadi ya, Z terhadap diambil himpunan subhimpunannya 2Z. Jelas dia tak kosong dan dia jadi subgrup dari Z terhadap penjumlahan. Terus apalagi? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang himpunan bilangan real terhadap penjumlahan, dia juga grup, ya kan? Padahal kita bisa memandang Z itu subset dari R, ya. Jadi apa kesimpulannya? Ya kita bisa memandang Z itu subgrup dari R. Kenapa? Karena dia subhimpunan tak kosong, grup juga terhadap operasi yang sama. Terus apa lagi? Nah, yang cukup dekat lagi ya, himpunan semua matriks diagonal berukuran 2 kali 2 yang bentuknya seperti ini. Jadi arrangement-nya seperti ini. X00Y, X-nya suatu bilangan real ya. Nah, dia jadi subgrup dari grup ini terhadap penjumlahan. Karena terhadap penjumlahan sangat mudah ya untuk mengeceknya ya. Karena kan setiap posisinya itu hanya dioperasikan dengan yang punya posisi yang sama ya di situ. Nah, apalagi ya yang paling sederhana lagi kalau misalkan kita punya grup G, ya kan dia pasti punya elemen netral atau elemen identitas. Ternyata kalau kita buat subhimpunan yang isinya hanya elemen identitas, dia juga menjadi grup. Bisa dicek aksiomanya semuanya dipenuhi. Dan nah kita punya G itu subset dari G sendiri. Berarti ya G bisa dipandang sebagai subgrup dari G. Jadi dua-duanya ini himpunan yang isinya hanya elemen netral dan juga G sendiri itu merupakan subgrup dari G. Ya, dan dua subgrup ini disebut dengan subgrup trivial. Bentar ya. Lanjut. Bentar. Oke. Lanjut. Dua subgrup ini disebut dengan subgrup trivial. Nah, bagaimana cara membuktikan suatu subhimpunan dari suatu grup itu merupakan subgrup atau bukan, ya kan? Ya kembali lagi dari definisi subgrupnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu ya kembalikan lagi saja ke definisinya. Mirip seperti kalau kita dulu di SD ya, itu kan sering diajari kan, diketahui, ditanya, dijawab gitu kan. Itu bukan tanpa maksud apapun. Maksudnya ya kalau misalkan
ketika bagian ditanya ini masih bingung, ya kan, terus jawabnya bingung, nah tinggal kembali ke yang bagian diketahuinya. Terus yang dari diketahui itu alat-alatnya ada apa saja untuk menjawab. Nah, ini juga sama. Jadi kalau kita ingin mencari pengecekan ini tadi ya, untuk ngecek dia subgrup atau bukan, ya kembalikan lagi ke definisinya dari sesuatu yang kita sudah tahu. Gitu ya, sederhana ya. Jadi dari definisi untuk menunjukkan himpunan, suatu himpunan bagian S merupakan subgrup dalam grup G dengan operasi bintang ya di sini ya, akan ditunjukkan S-nya itu grup juga kan. Berarti pertama dia harus memenuhi tertutupnya, ya kan. Kalau tunggalnya kan sudah ini ya, sudah dibawa kan dari awal kan. Karena setiap dua elemennya dioperasikan pasti tunggal. Jadi hanya cek tertutupnya, terus asosiatifnya ya kan. Terus elemen netralnya, terus selanjutnya inversnya. Tapi kita bisa lihat ya di sini ya, di nomor 2 ini, sederhananya adalah kalau kita punya S1, S2, S3 itu anggota di S, dia pasti anggota di G juga, karena S-nya itu subset dari G. Jadi ya pasti asosiatifnya juga terbawa, karena kita bisa memandang mereka sebagai elemen G. Maka dari itu, sifat asosiatif. Mau nyatet dulu nggak? Aku enggak. Kau mau nyatet? Oh, Mundur dikit ya. iya, wes. Sekar nyatet. Dikit lagi. Oke. Oke. Memandang mereka sebagai elemen G. Maka dari itu, sifat asosiatifnya selalu terpenuhi. Berarti ngecek yang nomor berapa? 1, 3, dan 4. Masih lumayan banyak, masih 3. Nah, apakah ada cara yang lebih efisien? Wah, ada. Jadi, supaya lebih efisien bisa disederhanakan sebagai berukit ini. Jadi, kalau misalkan G-nya grup dan S-nya itu himpunan tak kosong dari G,
S-nya subgrup dari G jika dan hanya jika, jadi ini dua arah ya. Untuk setiap S1, S2 di S berlaku S1 dioperasikan dengan S2 inverse itu masih masuk di S. Nah, ini buktinya sederhana. Jadi ya kita bisa cek saja kan. Kalau misalkan S1, S2 inverse, S1, S1 inverse kan juga di S, berarti netralnya masuk kan. Kurang lebih seperti itulah untuk pembuktiannya. Jadi cukup dengan mengecek sekali ini saja. Sudah cukup. Jadi ini dinamakan syarat perlu dan cukup. Oke ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Mau mundur nggak? Kenapa? Mau nyatet yang bawah dikit. Pengen lihat contohnya dulu boleh nggak? Oh, ini. Iya. Jadi teorema SPC tadi yang syarat perlu dan cukupnya tadi kita bisa gunakan untuk mengecek ini himpunan D ini ya. Jadi D yang tadi di awal tadi yang sudah kita set tadi yang hanya diagonalnya saja yang kita otak-atik lainnya 0. Nah, jadi D-nya ini ya jelas tak kosong ya karena 0 semua itu masuk di D. Terus selanjutnya diambil 2 kan. Terus dioperasikan dengan inverse yang kedua. Karena ini terhadap penjumlahan, inverse-nya ya berarti negatifnya kan. Negatif dari Y-nya ini berarti ya P 0, 0, negatif Q. Ya, sederhana ya. Nah, bagaimana dengan XY inverse? Berarti sekali lagi ya, perhatikan bahwa operasinya itu tergantung dengan yang di G-nya ya. Jadi meskipun di sini nulisnya XY inverse, bukan berarti X dikalikan Y ya. Jadi tergantung operasi di G-nya. Karena operasi di G-nya itu penjumlahan, karena ini kan biasa digunakan untuk meringkas saja penulisan supaya lebih mudah. Ya kan? Tapi bukan berarti perkalian di sini. Jadi tergantung dengan operasinya. Karena penjumlahan kita peroleh ini, setelah kita cek dia masuk lagi di D. Berarti D-nya ini subgroup dari ini. Mudah ya, sederhana ya. Nah, terus bagaimana dengan sifat-sifatnya, ya kan? Oke. Menurut 2 ya. Hmm. Sekar kalau udah bilang. Ya. Udah. Langsung ke sini ya. Mm-mm.
Aku ini nggak nyatet. Kamu kalau udah langsung lanjut aja. Oke, baik. Maaf ya kalau agak lama. Iya, santai. Ya, Oke. Ya, itu tergantung ya untuk dia di mana dengan sifat-sifatnya, ya kan? Kalau misal grup dari ini mudah ya, sederhana ya. Nah, terus bagaimana dengan sifat-sifatnya, ya kan? Kalau misalkan kita punya himpunan, ya kan? Kita harus bisa mengecek seperti irisannya, gabungannya dan sebagainya kan. Apakah irisannya masih subgrup juga? Oh, ternyata kalau diiriskan dia masih subgrup. Untuk buktinya sederhana, ya tinggal pakai ini yang syarat cukup tadi ya. Ya, sederhana kan? Karena masing-masing tak kosong, terus ada elemen netral, berarti kan ya irisannya ya pasti setidaknya ada elemen netral, berarti juga tak kosong irisannya. Sederhana kan? Nah, bagaimana dengan X inverse-nya? Karena X dan Y-nya itu di H, sekaligus dia juga di K, ya kan? Berarti XY inverse karena dia subgrup, yang masuk di H. XY inverse juga masuk di K, ya kan? Karena H dan K itu subgrup. Berarti keduanya ini, ya ini masuk ke irisan keduanya ya, berarti ya. Nah, sederhana kan? Tidak sulit untuk bukti teorema tadi. mau nyatet atau mau lanjut dulu? Nyatet. Wait, sorry. Ini ya. Mm-mm.
Aku udah. Nah, sederhana kan? Tidak sulit untuk bukti teorema tadi. Nah, contohnya kalau misalkan kita punya himpunan bilangan bulat kelipatan 2 dan juga himpunan bilangan bulat kelipatan 3, kalau kita iriskan jadi apa? Dia kelipatan 2 sekaligus kelipatan 3. Berarti ya ambil KPK-nya kan? KPK-nya berarti 6. Berarti dia akan jadi kelipatan 6. Dan ini menjadi subgrup lagi. Jelas ya, 6Z terhadap penjumlahan dia merupakan subgrup dari Z. Sederhana. Nah, secara umum kalau misalkan kita punya irisan ya, seperti ini ya, dia kembali lagi jadi subgrup dari G. Oke ya. Tapi bagaimana dengan gabungannya? Nah, bisa cek ya. Kalau di sini ya, contohnya ya. 2Z dan 3Z digabung. Jadi apa? Jadi 1 tidak masuk kan? Karena 1 kan tidak di 2Z, 1 tidak di 3Z, ya kan? Bisa diterima ya. Nah, 3 itu masuk. Negatif 2 masuk di gabungannya. Ya. Tapi kalau kita jumlahkan, 3 dan negatif 2 kan jadi 1. 1 tidak di gabungannya, berarti dia bukan subgrup. Ya kan? Jadi gabungannya itu belum tentu subgrup. Nah, Mau mundur? Yes. Udah belum? Jujur nggak paham ini maksudnya apa. Jujur sama sih. Cuman asal nulis aku cuy. Kayak apa aja help. itu kenapa di bawah irisan ada apa? Is this something we learned in PLMH but we just didn't pay attention to? Kayaknya nggak ada, nggak tahu sih.
Sorry, nggak tahu. Maaf, nggak tahu. Baik, mari kita tanyakan besok. Tanya ke Bahwa Gaza aja lah. Ya udahlah, dijaga next ya dulu aja. mulutmu. Ini next dulu aja ya. Iya, Oke. baik. Nah, yang di grup, ya kan, kita bayangkan himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan ya, itu kan ada, ya semuanya bisa dinyatakan dalam 1 tambah 1 seterusnya, atau negatif 1 seterusnya. Nah, itu sebenarnya ide dari membangun di sini. Nah, jadi kalau misalkan kita punya himpunan bagian X, kan ada 2 kemungkinan. Dia merupakan subgrup atau bukan. Contohnya tadi 2Z digabung dengan 5Z, ya kan? Dia bukan subgrup, tapi ya masih subhimpunan. Tapi 6Z dia subgrup. Nah, misalkan X-nya subgrup, ya kan? Ya pasti dia merupakan subgrup terkecil, jadi yang paling minimal yang memuat X sendiri. Kenapa ya? Kalau misalkan kita tambahkan elemen kan jadi makin besar kan. Jadi ya sudah paling kecil jelas. Nah, kalau dia bukan subgrup, bagaimana cara mencari subgrup yang terkecil yang memuat X? Kalau pertanyaannya yang terbesar, ya jelas G kan. Karena ya kita punya konteks pembicaranya itu kan di G kan. Jadi semestanya ya G ya di situ kan. Jadi yang paling besar ya pasti itu. Karena G-nya grup. Jadi kita berbicara ketika G-nya grup ya. Nah, bagaimana dengan yang terkecil? Jadi suatu subgrup yang memuat X, ya kan? Tetapi kalau misalkan ada subgrup lain yang juga memuat X, nah subgrup yang kita punya ini tadi harus jadi subsetnya yang subgrup lain tadi. Jadi kita punya yang paling kecil. Logikanya sama seperti kalau kita punya bilangan terkecil dari suatu himpunan bilangan, itu kan artinya apa? Kalau misalkan ada bilangan lain yang memenuhi syarat di sini ya, dia harus lebih dari yang kita punya kan, itu yang paling kecil. Jadi kecil dalam artian ya subset ya di sini ya. Nah, bagaimana cara mengkonstruksinya? Jadi ya paling mudah ya kita himpunan semua subgrupnya kan, yang memuat X dan kita buat irisannya kan. Ya kan? Kalau semuanya kita himpun diiris, padahal kan kita tahu kan tadi irisan dari subgrup jadi subgrup lagi. Oke ya. Jadi ya pasti ini yang paling kecil. Ya kan? Nah, kalau misalkan X-nya itu kosong, ya berarti subgrup terkecilnya apa? Ya singleton elemen netral. Jelas. Kalau tidak kosong, kita bentuk himpunan seperti ini ya. Jadi sekali lagi, operasi di sini tergantung operasi di G-nya. Jadi ini bukan berarti terus dikalikan ya. Kali dalam artian kali di bilangan, bukan. Tapi tergantung operasi di grupnya. Nah, dapat ditunjukkan ini himpunan A kita ini merupakan subgrup dari G. Dan dapat juga ditunjukkan A ini ya merupakan subgrup yang terkecil nanti yang memuat X. Ya. Untuk buktinya bisa dicoba sendiri, itu tidak rumit dan saya tinggalkan sebagai latihan untuk yang bukti ini tadi. Intinya kita punya subgrup terkecil yang memuat X-nya bentuknya seperti ini, isinya dari subgrupnya. Oke, selanjutnya nah, kita kan berhasil tadi membuat yang terkecil kan, yang membangun tadi ya. Nah, kita punya definisi nih. Jadi kalau kita punya G itu grup, X himpunan bagian dari G, subgrup yang terkecil tadi yang memuat X itu kita notasikan dengan kurung siku X. Jadi biasanya ini kita sebut sebagai subgrup di G yang dibangun oleh X. Jadi dia sebagai elemen pembangunnya. Dan isinya seperti ini. Untuk kurung siku X ya. Nah ini
bisa dicoba sendiri ya. Jadi kalau misalkan kita punya himpunan bilangan bulat, terus yang dibangun oleh 4 dan 6 ini apa subgrupnya. Nah, selanjutnya Oke, stop. kita juga mungkin kan Oke, bentar. Antara paham dan nggak paham. Aku menahan diri. Dehidrasi, cuy. Serat otaknya, ide bagus. Jangan lupa minum 1 liter, geng. 2 liter nggak sih 2 sebenarnya? liter, guys. Iya, maksudnya 2 liter. Oke, bentar. Oke. Kind of paham, not really. Paham definisinya, nggak paham penulisannya. Wah, iya aja. Nah, Ini besok dijelasin sama Pak Uha nggak sih? kenapa? Dijelasin sama Pak Uha nggak sih besok? Nggak tahu. Kemarin baru grup kan? Iya. Bismillah. Tulis apa ya? Ini kalau ditonton videonya, ya Allah, nggak tahu deh, no comment. Oke, kelarin dulu nggak sih? Ya, nanggung dikit lagi banget. Baik. nah tadi eksa bisa kosong bisa tidak. Ketika dia tidak kosong bisa jadi isinya hanya satu elemen. Nah, bagaimana dengan subgrup terkecil yang memuat ini singleton satu elemen ini? Nah, bentuknya ya sudah kan sederhana kan, pasti seperti ini ya. Jadi tidak lain sebagai dapat dinotasikan sebagai ini ya. Dan biasanya kita pakai notasi yang bawah ini. Jadi kurung siku, nah elemennya kita tulis di sini. Idenya kurang lebih sama. Ya. Dan kita tahu kalau yang dibangun oleh satu elemen ini belum tentu sama dengan seluruh grup G. Dan dari sini kita dapat pengertian grup siklis. Karena kita ada kejadian yang mungkin, ada yang tidak. Nah, grup G ini dikatakan siklis kalau kita dapat menemukan satu elemen yang membangun G. Contoh-contohnya ya seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, himpunan bilangan bulat terhadap penjumlahan elemen pembangunnya 1 atau -1 juga bisa kan. Nah, kalau selanjutnya kalau misalkan kita punya suatu bilangan bulat R, terus ini yang dibentuk Rn ini juga siklis. Sederhana, bisa dicek sendiri. Nah, terakhir untuk latihan-latihannya, tolong dicoba Sederhana dari mana? buat pemahamannya. Ini yang sudah sempat disinggung juga ya. Tapi ini sedikit berbeda. Ada beberapa, tidak terlalu banyak, hanya 10. Terus yang latihan soal tentang subgrup, untuk slide-nya nanti bisa di-download. Dan seharusnya semua sudah download. Dan mungkin itu saja. Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang pertama tentang grup dan subgrup? Nah, meskipun dia menjadi nantinya abstrak, tetapi sebenarnya dalam mendefinisikan itu ada alasannya, ada motivasi di baliknya. Kenapa kok kita mendefinisikan seperti itu? Contoh khususnya ya kalau misalkan di grup ya kita melihat fenomena kan yang ada di depan mata kita kan. Oh, ternyata itu menarik kan. Bagaimana kalau kita coba abstraksikan? Oh, ternyata sangat powerful di situ. Jadi kesimpulannya adalah ya kalau misalkan kesulitan dalam hal-hal yang abstrak seperti itu, kita coba runut saja ke belakang. Kita lihat dari sisi pendefinisiannya kenapa dan sebagainya. Harapannya itu akan ya setidaknya mengurangi lah tingkat kesulitannya. Khususnya yang masih bingung tentang yang abstrak. Oke, mungkin sekian video pada kali ini.
kita lanjutkan video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stop record.